Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perbankan Syariah C semester 6, kelompok 6 mata kuliah Hadis Ekonomi yang akan membawakan materi dan menjelaskan materi tentang distribusi yang beranggotakan Ridatul Mardiah, Rizky Nurlailatul Jannah, dan Silviana Friska Ayunda. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Ridatul Mardiah. Persoalan ekonomi merupakan salah satu isu ekonomi yang mendapat respon beragam dari pakar ekonomi. Satu pendapat mengatakan bahwa problem utama ekonomi adalah produksi, sehingga distribusi sangat minim mendapat perhatian ekonomi. Distribusi secara bahasa berarti perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, atau sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti harta yang terus diputar atau didistribusikan. Pengertian distribusi. Kata distribusi berasal dari bahasa Latin, yaitu distributor, yang mempunyai arti membagikan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, yaitu distribution, artinya menyalurkan. Distribusi menurut pandangan Islam yaitu peningkatan atau pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata. Muhammad An-Nazarka mengemukakan distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran atau dengan cara yang lainnya seperti warisan, zakat, sedekah, dan lain-lain. Jadi, distribusi ini sebagai media transportasi antara barang produksi dan pembeli, sebagai media penjualan produsen dan pembeli. Distribusi dalam Islam. Yang pertama, zakat. Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan hidup. Karena itu, semua keadaan ekonomi yang didasarkan kepada ketidakseimbangan harus diganti dengan keadaan yang memenuhi tuntunan keseimbangan. Tindakan sosial harus digerakkan secara langsung untuk perbaikan kesejahteraan kalangan yang kurang beruntung dalam masyarakat melalui zakat dan infak. Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya. Yang kedua yaitu warisan. Ketika seseorang meninggal, itu sudah tidak ada hak untuk badan dan hartanya, walaupun harta tersebut milik si mayit, tetapi setelah ia mati, ia tidak berhak memberikan kepada siapa saja sesukanya. Wasiat menyangkut harta kepada selain ahli waris hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga bagian saja. Dengan cara ini akan berlangsung peredaran harta milik si mayit kepada ahli warisnya dan ahli waris bisa mendapatkan warisan. Yang ketiga yaitu wasiat. Wasiat itu dokumen yang berisi pesan yang kehendak dari pewaris setelah dia meninggal. Surat wasiat selama tidak bertentangan dengan undang-undang harus Yang keempat yaitu wakaf. Wakaf itu perbuatan yang dilakukan seseorang atau wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, gunanya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Biasanya wakaf itu digunakan untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Yang kelima yaitu hibah. Hibah itu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang keduanya itu masih hidup. Selanjutnya yaitu teks-teks hadis. Yang pertama, distribusi kekayaan melalui warisan. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, saat aku sakit di kampung Bani Salamah, Nabi SAW dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki, dan beliau mendapatiku dalam keadaan pingsan. Kemudian beliau meminta air untuk berwudu, lalu beliau memercikannya kepadaku hingga aku pun tersadar.
Aku lalu berkata, bagaimana seharusnya saya mengatur hartaku, wahai Rasulullah? Maka turunlah ayat, Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian 1 anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Dengan warisan, Islam itu ingin memastikan bahwa semua aset dan kekuatan ekonomi tidak berpusat pada satu orang saja. Bagaimanapun kayanya, jika seorang bapak itu meninggal, maka anak, istri, ibu, dan kerabat lainnya itu berhak memperoleh harta peninggalannya. Teks-teks hadis yang kedua yaitu distribusi kekayaan melalui wasiat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya yang mengatakan bahwa beliau sakit parah. Islam memerintahkan untuk membuat wasiat sebelum seseorang meninggal dunia. Mengingat adanya kecenderungan seseorang untuk mendapatkan bagian yang banyak, maka sebelum meninggal, membuat wasiat agar tidak ada yang terlalu kaya dan tidak ada yang terlalu miskin. Yang ketiga yaitu distribusi kekayaan melalui wakaf. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa menahan dalam arti mewakafkan seekor kuda di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan janjinya, maka makanannya, minumannya, kotorannya, dan kencingnya akan menambah berat timbangan pada hari kiamat. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan wakaf, yaitu bahwa suatu harta yang telah diwakafkan, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan harta itu akan menambah amal kebaikan orang yang mewakafkannya. Yang keempat, yaitu transfer kekayaan melalui pemberian hibah. Hibah yang telah diberikan tidak boleh ditarik kembali. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Larangan menarik hibah kembali dalam hadis ini menunjukkan secara tegas bahwa hibah ini disyariatkan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hibah merupakan perjanjian sepihak yang telah dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah. Yang kedua, hibah harus dilakukan antara dua orang yang masih hidup. Selanjutnya, konteks hadis. Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, masalah distribusi disampaikan dalam upaya membangun tatanan kehidupan sosial ekonomi yang seimbang. Antara lain, yang pertama, Al-Quran menjelaskan cara pendistribusian dan sumber-sumbernya yang penting. Yang kedua, menegaskan hukum-hukum distribusi. Yang ketiga, Islam secara tegas melarang penimbunan dan pemusatan kekayaan pada sekelompok orang tertentu. Yang keempat, Allah akan memberikan balasan terbaik bagi orang yang banyak berdistribusi di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, sikap para pemimpin khalifah yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan, yaitu keadilan dalam hukum dan keadilan dalam distribusi. Dari penjelasan materi di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu Muhammad An-Nazarko mengemukakan bahwa distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran melalui pasar. Distribusi dalam Islam adalah zakat, warisan, wasiat, wakaf, dan juga hibah. Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah, masalah distribusi disampaikan dalam upaya membangun tatanan kehidupan sosial ekonomi yang seimbang. Begitulah penjelasan mengenai distribusi dari kelompok 6. Apabila ada yang belum jelas, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.